Hingga kini baru terbangun 958 tower. Untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi BTS, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Di Kejaksaan Agung. Asri, bagaimana hingga saat ini penyidikan ataupun penyelidikan dari Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus BTS 4G Kominfo? Ya, Juno, sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. 6 diantaranya tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, sementara 2 lainnya masih dalam proses penyidikan. 2 tersangka tersebut adalah Windy Purnama selaku orang kepercayaan dari terdakwa Irwan Herawan dan juga Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizky yang juga diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan juga kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan terbaru, Juno dan saudara, kemarin Kejaksaan Agung baru saja memeriksa 2 orang saksi yang merupakan karyawan dari PT Grafindo dan juga ada 1 orang lagi yang merupakan marketing dan ini diduga juga memiliki informasi terkait dengan kasus korupsi BTS Kominfo ini. Namun memang belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan pemeriksaan 2 orang saksi tersebut, tapi yang jelas Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan pemeriksaan 2 orang saksi tersebut ini ditujukan untuk memperkuat bukti, kemudian juga melengkapi berkas perkara yang tengah berlangsung. Selain itu, sebelumnya di tanggal 13 Juli 2023, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor dari kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, Magdir Ismail, terkait dengan aliran dana ataupun juga dana yang dikembalikan sebanyak 27 miliar rupiah kepada Irwan Hermawan dari salah satu pihak swasta yang diduga berinisial S. Nah, Kejaksaan Agung juga sebelumnya telah memeriksa Magdir Ismail dan juga telah mendapatkan keterangan dari Magdir Ismail, kemudian melakukan penggeledahan, dan dari penyidik juga menyebutkan bahwa Irwan Hermawan ini mengaku telah mengumpulkan dana sejumlah 243 miliar rupiah dari para vendor yang mengerjakan proyek BTS 4G untuk salah satunya bertujuan untuk menghentikan ataupun juga menghalangi proses penyelidikan yang tengah berlangsung atau yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun memang ini masih dalam proses penyidikan, masih didalami oleh para penyidik, dan memang kasus ini sangat menyeret banyak sekali pihak termasuk juga Menpora Dito Aryo Tejo yang sudah diperiksa pada tanggal 3 Juli lalu. Dito juga diduga terlibat ataupun juga terkait dengan aliran dana yang dikumpulkan ataupun juga yang diberikan atau dana yang baru saja dikembalikan senilai 27 miliar rupiah tersebut. Namun usai pemeriksaan oleh Kejagung, Dito menyatakan tidak mengetahui terkait dengan dana 27 miliar tersebut dan tidak terkait dengan korupsi BTS 4G ini. Dan sebetulnya keterkaitan Dito ataupun juga dipanggilnya Dito oleh Kejaksaan Agung ini terkait dengan kasus BTS 4G ketika Dito masih menjabat sebagai staf dari Menko Perekonomian. Dan untuk hari ini memang belum ada agenda yang akan dilakukan terkait dengan penyidikan kasus korupsi BTS Kominfo. Tapi yang jelas dari Kejaksaan Agung nantinya akan mengupdate apabila ada informasi lebih lanjut ataupun juga update informasi terkait dengan penyidikan ini. Sementara demikian, Juno. Selain itu, Kejaksaan Agung informasinya akan memeriksa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus pengusutan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Lalu seperti apa pernyataan resmi dari Kejagung soal pemeriksaan dari Airlangga Hartarto? Ya, sejauh ini informasi yang baru kami terima, pemeriksaan akan dilakukan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi dari Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini dikonfirmasi bisa memenuhi panggilan Kejagung terkait dengan kasus korupsi crude palm oil atau CPO tersebut. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi tersebut, tapi memang belum ada rilis resmi dan juga informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Demikian, Juno.
Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Kejaksaan Agung. Dan Saudara Budi Aries Setiadi, Ketua Relawan Pendukung Jokowi atau Projo, resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Gebrakan Budi sebagai satu-satunya menteri dari kalangan relawan tentu dinanti di masa jabatannya yang tinggal 1,5 tahun lagi. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Sat-sat bekerja cepat jadi harapan Presiden pada Budi Aries Setiadi yang dipilihnya menjadi Menkominfo baru menggantikan mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang kini terbelit kasus hukum. Di sisa masa jabatan kabinet yang hanya tinggal 1,5 tahun lagi, tugas berat menanti Ketua Relawan Pendukung Jokowi Projo ini. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan. Kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, tadi Ya nanti tunggu Pak Presiden, kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Hanya terpaut beberapa jam dilantik Presiden, Senin pagi, Menkominfo baru Budi Aries Setiadi langsung mengikuti upacara serah terima jabatan dari Menkominfo Interim Mahfud MD. Tak hanya proyek BTS, penguatan media sosial yang banyak digunakan masyarakat juga akan menjadi perhatian sang Menkominfo baru. Berat sekali ya tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis bahwa ada masalah, biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Begitu kan? Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan, karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting. Alih-alih memilih tokoh dari kalangan partai atau profesional, Presiden justru memberikan kursi menteri kepada Ketua Organisasi Relawan Projo Budi Ari. Budi pun menjadi satu-satunya menteri dengan latar belakang relawan yang dipilih Presiden. Pak Jokowi itu sebenarnya ingin memuliakan posisi para relawan. Relawan itu kan selama ini kan paling banter ya jadi komisaris ataupun posisi manisnya ya adalah sebagai wakil menteri lah kira-kira begitu. Dengan posisi Budi Ari sebagai ketum Projo yang saya kira punya kontribusi besar terkait dengan pemenangan Jokowi. Jokowi ingin tunjukkan bahwa relawan itu adalah variabel penting. Tentu saja Pak Jokowi berharap betul hal-hal yang terkait selama ini belum maksimal itu bisa dilaksanakan, mengingat Budi Ari ini bukan hanya orang kepercayaan Jokowi, tapi tentu saja diharapkan tidak cawe-cawe dengan urusan politik, tidak cawe-cawe dengan urusan pilpres gitu ya. beliau sudah mantap dan memperhitungkan berbagai aspek sampai pada akhirnya hak prerogatif itu diputuskan seperti yang kesekian kalinya, kalau saya hitung sudah berapa? 5 atau 5 lebih, 6 kali lebih reshuffle ini dilakukan. Apakah penggantian pos menteri yang semula diisi oleh Nasdem menjadi diganti oleh orang lain yang bukan Nasdem, itu juga biasa saja. Kita dengan Istana Presiden kita terus berkomunikasi, tidak hanya soal ini, soal yang lain juga. Siapapun yang menempati kursi menteri, mau dari kalangan partai, profesional, ataupun relawan, yang jelas Menkominfo baru memanggul harapan masyarakat untuk menjalankan tugas dengan baik. Gerak cepat, sat-set, menghadirkan sambungan internet di daerah tertinggal dan terluar yang dijanjikan, tentu layak dinanti.
Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Sesaat lagi saudara, jaksa menghadirkan keterangan saksi dan ahli dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Paman David Ozora menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa. Gelombang panas meluas di Eropa Selatan menyebabkan kebakaran hutan di sejumlah lokasi dan membuat ribuan warga mengungsi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Buat gue, cuma ada satu kecap